Waalaikumsalam. Denadia, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Denadia, agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Nah, di sini di depan ada 2 buah kursi. Denadia silahkan duduk di mana Denadia merasa nyaman. Silahkan di sebelah mana? Oke, baik, silahkan. Kita tutup ya. Nah, Denadia, izinkan saya duduk ya. Oke. Baik. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sesuai intake info yang sudah Denadia kasih kepada kakak. Nah, tadi kesini sama siapa, Dek? Ini Sendiri? Oh, sendiri aja dari rumah. Oke, Dek. Selamat datang di sesi konseling sesi 1 ya. Di ruangan yang sederhana ini, mudah-mudahan permasalahan atau segala sesuatu yang mengenai hal-hal yang kurang enak menurut Denadia itu selesai ya. Mudah-mudahan selesai. Oke, sebentar ya deh ya. Nah, terima kasih Denadia sudah menyempatkan waktunya untuk berada atau untuk mengikuti sesi konseling di sesi 1 ini. Saya sangat antusias gitu melihat Denadia ingin melakukan sesi konseling ini, meskipun mungkin Denadia sedang ada masalah atau Denadia sedang merasa sedih atau kecewa, tetapi Denadia masih bisa tersenyum hari ini. Oke. Nah, Denadia, sebelumnya apakah posisi duduk saya sudah nyaman seperti ini? Atau kurang dikit? Ya. Sudah nyaman? Sudah. Kalau Denadia sendiri sudah nyaman dengan posisi duduk seperti itu? Sudah, oke. Nah, Denadia, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Oke, alhamdulillah. Berdoa sudah dilakukan. Nah, sebelumnya pernah ikut sesi konseling nggak, Dek? pernah Pernah. Di mana itu kira-kira? di Perum Andalusia. Oh, di Perum Andalusia. Oh, itu kira-kira kapan? Lupa. Nah, menurut Denadia, konseling itu seperti apa sih? Sesi konseling itu seperti apa gitu menurut Denadia? Apakah sesi konseling itu seperti bermain kah atau seperti apa waktu di sana? Seperti bermain. Seperti bermain sesi konselingnya, oke. Nah, izin saya menjelaskan ya sesi terkait sesi konseling itu. Nah, jadi sesi konseling ini adalah dimana proses ya, suatu proses kolaborasi atau kerjasama antara Denadia sama saya. Di sini saya posisi sebagai konselor yang akan membantu Denadia memecahkan permasalahan atau memecahkan hal-hal yang tidak nyaman menurut Denadia. Hal yang mengganggu Denadia itu selesai gitu. Jadi di sini saya hanya memfasilitasi bagaimana nanti ke depannya gitu. Membimbing juga gitu. Nah, oke, baik. Nah, di sini juga ada yang namanya itu asas kerahasiaan. Asas-asas, izinkan saya menjelaskan ya apa asas-asas kerahasiaan. Jadi, yang pertama itu kita sebagai konselor
ketika Denadia menjelaskan apapun yang Denadia ceritakan itu tenang aja pokoknya. Gak akan ada yang tahu kecuali Denadia mengizinkan kalau misalnya saya boleh membicarakannya ke siapapun gitu. Tapi di sini Denadia bisa terbuka senyamannya Denadia gitu, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah, apakah sebelumnya Denadia kesini itu dipaksa atau sukarela aja Denadia ingin dibantu? Sukarela aja. Dibantu. Pengen dibantu, oke, baik. Nah, untuk durasi waktunya, sesi konseling ini akan berjalan sekitar 1 jam. Di 1 jam ke depan, Anda akan melakukan sesi konseling terkait permasalahan atau perasaan yang sedang Denadia alami gitu. Nah, izin mencatat. Oke, Denadia sebelumnya izin mencatat lewat handphone dan juga izin merekam. Apakah diperbolehkan saya merekam? Boleh. Oke, siapa saja kalau boleh tahu yang tahu tentang permasalahan Denadia ini? Nggak ada. Jadi privasi aja, berdua aja gitu antara Denadia sama saya. Oke, baik. Nah, apa yang membuat Denadia ini datang mengikuti sesi konseling ini? Apa permasalahan atau apa yang Denadia sedang dirasakan? Santai aja, relax. Tarik nafas aja, tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Oke, relax, enjoy. Oke, permasalahan apa yang sedang Denadia alami akhir-akhir ini atau Denadia? Oke, suka tiba-tiba marah. Oke, suka tiba-tiba berubah, tiba-tiba kesal. Terus tiba-tiba pengen nangis aja. Oke. Persisnya seperti apa ketika Denadia marah itu? Apa yang membuat Denadia marah? Suka nggak jelas sih. Suka nggak jelas marahnya. Suka marah-marah nggak jelas. Oke, jadi Denadia merasa emosinya meluap-luap ya. Emosi meluap-luap tanpa ada faktor yang jelas. Kalau persisnya dari faktor di rumah mungkin, atau di rumahnya lagi ada masalah nggak sama orang tua, atau di lingkungan luar lagi ada masalah? Di lingkungan luar sama temen sih. Sama teman masalahnya. Jadi itu penyebabnya membuat Ade terbawa, jadi kepikiran gitu Ade terbawaannya teh. Oke, teman Ade jadi ya masalahnya. Oke, Ade masih punya dendam nggak sama dia? Nggak ada. Oke, kapan itu terjadi? Udah lama sekali. Itu kelas 2 kayaknya. Waktu kelas 2 SD. Oh iya. Itu cukup lama ya, lumayan ya. Iya. Oke. Nah, pikiran apa yang muncul? Gitu. Jadi ketika Ade itu merasakan kesal mungkin sama temannya, nah di pikiran Ade itu gimana gitu gambarannya? Apakah Ade pusing nih saya tahu, asa sebel nih kali saya tahu gitu? Sebel, suka kesel. Ya, pengen ngajak berantem. Oh, oke. Jadi Ade ketika melihat sosoknya itu langsung pengen habek gitu ya. Marah bawaannya. Muak gitu ya. Oke. Tindakan apa yang Ade lakukan?
Tindakan seperti apa yang Ade ambil ketika Ade merasa muak, merasa Menjauhin sih. menjauhin. Menghindar. Oh, jadi Ade tindakannya menghindar gitu ya. Oke, baik. Apakah itu efeknya gimana buat Ade? Efek atau dampaknya, dampak negatifnya itu buat Ade gimana? Suka berprasangka buruk sama orang, suka Ya, suka berprasangka buruk sama orang, emosinya suka meledak-ledak. emosinya suka meledak-ledak ya. Oke, baik. Nah, apakah gimana nih? Apakah mengganggu Ade enggak? Ketika Ade menyimpan emosi ini, apakah itu mengganggu enggak sama pikiran Ade? Mengganggu sekali. Oke, ada lagi nggak yang mau diceritakan? Ada lagi selain itu yang mau diceritakan permasalahannya? Nggak ada. Oke, baik. Nah, ya, oke, izin saya menyimpulkannya. Jadi saya dapat menyimpulkan. Jadi Ade merasa kesal, marah, merasa gelisah ya, cemas ada ya, merasa cemas itu perasaannya nggak nyaman karena perlakuan teman Ade di masa lalu yang membuat Ade menjadi seperti ini, sehingga Ade merasa terganggu aktivitasnya ya. Oke, apa yang diharapkan terjadi pada diri Ade? Harapan Ade ini apa sih kedepannya ketika sesi konseling ini udah berjalan gitu? Bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Lebih bisa mengontrol emosi. Lebih bisa mengontrol emosi. Oke, lalu apa lagi? Ya bagus, lebih bisa mengontrol emosi. Santai, relax. Ade udah segitu aja, oke. Seperti apakah itu, Dek? Seperti apa cara Ade mengontrol emosi dengan baik? Menyibukkan diri. Jadi agar lebih tidak terpikirkan, agar Ade tidak overthinking sama pikiran-pikiran Ade. Oke, baik, sebentar ya. Nah, oke, santai, relax, enjoy ya. Oke, nah, jadi sebentar ya. Nah, ini deh. Kenapa? Nanti lo ikutin ya. Kalau ada yang sharing di sini. Ya. Nah, Dek, sudah berapa lama Ade merasakan atau menyimpan perasaan yang gak enak ini? Udah lama sekali ya, sejak kelas 2 SD tadi ya? Oke. Oke. Apakah Ade mau mengubah dan keluar situasi ini? Mau sih, mau menjadi lebih baik lagi. Oke, mau menjadi lebih baik lagi. Lalu apa? Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bisa mengontrol emosi. Mengontrol emosi, lalu bisa berpikiran positif. Oke. Sebutkan
keuntungan. Coba sebutkan deh keuntungan yang Ade dapat ketika Ade udah terbebas dari emosi negatif, perasaan yang gak enak yang tadi, yang Ade suka kepikiran tuh, overthinking tuh, itunya semuanya menghilang jadi pikiran-pikiran yang baik yang membuat Ade tenang gitu. Nah, apa keuntungan ketika Ade sudah menghilangkan hal-hal itu? Apa coba? Dirasa Ade ketika Ade mempunyai yang tadinya suka marah-marah mungkin menjadi lebih enjoy, relax, yang tadinya suka insecure atau apa menjadi lebih percaya diri. Jadi lebih percaya diri. Bisa lebih percaya diri. Oke, lebih percaya diri. Lalu apa aja? Oke, apa lagi? Yang Ade rasakan saja. Jadi lebih percaya diri. Menjadi lebih apa? Oke, relax, santai. Senderan juga nggak apa-apa, santai, relax aja. Nah, relax, tarik nafas. Biar nggak cemas, buang lewat mulut. Oke, relax. Oke, baik. Nah, sekarang Dek, jadi di sini kakak akan memulai ikutin ya tata caranya. Kita langsung masuk ke teknik ya, agar Ade tidak bingung. Coba agar ikutin ya. Nah, sekarang kalau diukur dari skala, diukur ya, perasaan marahnya Ade, perasaan cemasnya Ade, perasaan gelisahnya Ade, dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu Ade merasa baik-baik aja, dan merasakan apapun. Kalau 10 Ade sangat-sangat kesal, sangat marah, masih terpendam tuh emosinya. Ade sedang berada di skala berapa saat ini? Yang Ade rasakan? 8, skala 8. Oke, kenapa Ade memilih skala 8? Ada sebabnya nggak kenapa gitu? Oh, mau aja? Oke, baik, mau aja lagi berada di skala 8 ya. Oke, jadi deh, sekarang ada skala 8. Ada ingin turun ke skala berapa? Keinginannya? 0. Oke, baik, mudah-mudahan di sesi konseling ini Ade merasa ada perubahan ya. Oke, ikutin deh. Jadi ini titiknya di sini. Nah, ini di sini kan ada tulang ini. Nah, ini di bawahnya di sini. Nah, jadi gini, pakai 4. Tik. Ini deh di sini. Ini ada tulang rusuk kan ya? Ya, tulang rusuk. Di sini ada 2. Ini udah lihat ini yang benjol. Nah, di dalamnya set. Nah, segini. Nah, tarik nafas agak kencang lumayan biar terasa. Buang, lakukan 5 kali. Oke, kerasa nggak? Oke, tarik nafas lagi, lakukan 5 kali. Oke, bagus. Tarik nafas. Terus tarik nafas lagi di sini. Jika sudah 5 kali, udah 5 kali ya. Nah, sekarang masuk ke tahap 2, tahap short spot sama kalimat ya. Jadi nanti apapun yang saya ucapkan, Ade ikutin. Ya, kita contoh dulu ya biar nggak bingung ya. Nah, di
Di sini kan tadi di sini titiknya. Ini digeser ke sini nggak? Dengan begini ke kiri. Ke kiri ya. Satu aja nggak apa-apa, takutnya susah. Ini pakai 3 di sini. Putar ke kiri. Tarik nafas. Ke kiri putarnya satu aja. Nah, di situ. Oke, tarik nafas. Tarik nafas. Ikutin ya kata-katanya ya. Sambil tarik nafas. Meskipun saya merasa sambil gini. Meskipun saya merasa, oke. Meskipun saya merasa Marah, kesal, kecewa, saya melihat kejadian yang tidak enak, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teman saya yang jahat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teman saya. yang jahat. Saya melepaskan semua emosi, perasaan yang tidak enak pada diri saya. Tarik nafas. 2. Saya menerima diri saya apa adanya. Oke. Saya lepaskan semua perasaan yang tidak enak berubah menjadi perasaan yang baik. Oke, nah itu contohnya kayak gitu. Bisa nggak? Enak kan? Oke, kita lakukan ya bareng-bareng. Tarik nafas. Tarik nafas lewat hidung, dibuang lewat mulut. Oke. Kita sentuh lagi titiknya. Kiri. Oke, ikutin. Meskipun saya merasa kesal dengan teman saya, meskipun saya ingin marah kepada dia, saya lepaskan semua perasaan yang ada pada diri saya, yang mengganggu diri saya. Saya lepaskan semuanya.